Alisa kelas 3 Ibnu Rusyid menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika lahir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau masih berada dalam kandungan. Ketika berumur 6 tahun, ibunya juga meninggal. Jadilah Nabi Muhammad anak yatim piatu. Saat itu, Nabi Muhammad SAW diasuh kakeknya, Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW pada usia 8 tahun sang kakek meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad SAW menggembala kambing karena jujur banyak penduduk Mekah yang menitipkan kambingnya untuk digembalakan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga belajar merawat unta dan mengikat tali pelana. Saat usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW ikut berdagang ke Syam. Pengalamannya berdagang membuatnya mandiri. Di mata penduduk Mekah, Nabi Muhammad SAW sangat dipercaya. Mereka memberi julukan Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Mereka mengagumi kejujurannya, kemandiriannya, dan tanggung jawabnya. Suatu ketika, para pemimpin kabilah Quraisy berselisih. Mereka berebut siapa yang meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Mereka merasa paling berhak menempatkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Karena tidak ada yang mengalah, akhirnya mereka bertengkar. Pemimpin kabilah mengusulkan supaya menunjukkan Nabi Muhammad SAW untuk memutuskan perselisihan mereka. Setiap pemimpin kabilah diminta memegang tepi surban. Nabi Muhammad SAW lalu meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah surban secara bersama-sama, membawa Hajar Aswad ke Ka'bah. Semua pemimpin kabilah memiliki hak yang sama. Kabilah merasa dihargai dan mendapat kesempatan sejak yang sama. Kabilah merasa dihargai dan mendapat kesempatan. Sejak itu, para kabilah bersatu lagi. Nabi Muhammad SAW juga percaya diri. Kaum Quraisy menentang Nabi Muhammad tetap terus berdakwah. Nabi Muhammad mengajak penduduk Mekah untuk menyembah Allah dan meninggalkan menyembah berhala. Nabi meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Nabi yakin akan ada pertolongan dan lindungan Allah. Itulah beberapa sifat keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sikap mandiri dan percaya dirinya sudah tumbuh sejak kecil. Sifat Nabi Muhammad SAW harus diteladani agar kita menjadi orang yang sukses seperti Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Nabi Muhammad sama Alisa. Dadah.